Halo, apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mayat remaja membusuk ditemukan di pinggir empang. Ribuan buruh berunjuk rasa tolak tapera. Protes warga dengan nada sindiran akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Warga kampung Kebasiran, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, geger setelah salah satu warga di desa tersebut menemukan mayat tergeletak di pinggir empang. Pertama kali mayat ditemukan oleh pemilik empang saat mencari styrofoam. Diduga korban sudah meninggal lebih dari 1 hari karena kondisi mayat tersebut sudah tercium bau tidak sedap. Polisi langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi. Polisi mendapatkan identitas korban yakni bernama Angga, seorang remaja berusia 18 tahun, warga Kecamatan Kasemen. Dugaan sementara jenazah tewas merupakan korban laka lantas karena di sekitar lokasi juga ditemukan sepeda motor milik korban. Tadi sekira jam 10 ada informasi dari warga. Nah, setelah itu 2 anggota piket langsung merapat ke sana, kita cek TKP, benar ditemukan temu mayat di Jalan Sawah Luhur, tepatnya di Kampung Kebasiran. Dan dilakukan pengecekan di sana anggota. Setelah itu untuk tindak lanjutnya kita serahkan ke Polsek Bayangkara untuk identifikasi dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita tunggu hasil dari Polsek Bayangkara, apakah itu mungkin pidana atau mungkin laka tunggal. Ya, kita minta diinformasikan dari Polsek Bayangkara dari luka-lukanya. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Serang untuk dilakukan otopsi. Sementara barang milik korban seperti motor dibawa ke Polsek Kasemen. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Polisi menangkap 2 pelaku pungutan liar yang sering meresahkan pedagang di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kedua pelaku yaitu Hafi Maulana dan Juhana Zulfikar. Saat melakukan pungli, mereka bahkan nekat membuat stempel organisasi dan menggunakan kwitansi guna melancarkan kejahatannya. Pelaku ditangkap setelah banyaknya aduan dari para korban yang resah dengan perbuatan pelaku. Mereka melakukan pungli mengatasnamakan Karang Taruna ataupun DKM yang dicatut namanya oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya mendapatkan identitas pelaku dan langsung menangkap mereka berdua. Digunakan mereka, ya mungkin mereka belajar dari YouTube ya, mereka menggunakan dalih untuk membantu kegiatan Idul Kurban dari pemotongan hewan, minta support mengatasnamakan Karang Taruna dan DKM Masjid Al-Ghafur Perigi Baru. Mereka mulai menyebarkan permohonan semacam proposal ataupun dengan kwitansi-kwitansi untuk mendukung kegiatan Idul Adha. Tapi mengatasnamakan dari Karang Taruna Pondok Aren, Karang Taruna Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan mengatasnamakan dari DKM Masjid Al-Ghafur. Kini kedua pelaku telah mendekam di ruang tahanan Polsek Pondok Aren. Mereka bakal dijerat dengan pasal 368 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ribuan buruh Tangerang Raya yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menyelenggarakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dalam penyelenggaraan TAPERA nantinya, nasib buruh semakin terpuruk lantaran akan ada pemotongan gaji secara paksa hingga 2,5%.
Untuk itu para buruh yang tergabung dalam masa aksi AB3 ini menggelar long march sepanjang puluhan kilometer dari kota Tangerang menuju gedung DPRD Kabupaten Tangerang dengan tujuan mendesak anggota DPRD untuk menolak wacana tapera tersebut. Tak hanya long march, masa aksi juga memblokade jalan masuk dan keluar tol Bitung sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Presidium AB3 Dedi Sudrajat mengatakan wacana penyelenggaraan tapera hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memeras masyarakat kecil, khususnya kaum buruh. Untuk itu, ia dengan tegas menolak wacana jahat tersebut. Ya, jadi termasuk Banten, dan kita hari ini tidak hanya SPSI yang menyelenggarakan di Provinsi Banten, tapi kita hari ini adalah Aliansi Buruh Banten 1. Jadi terdiri dari beberapa serikat pekerja, kita bersemangat hari ini melaksanakan aksi yang pertama di DPRD Kabupaten Tangerang, nanti ke DPRD Provinsi Banten. Tujuannya adalah satu, bahwa kita ingin meminta kepada DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten juga untuk ikut menolak tapera yang sangat memberatkan buruh gitu. Poin-poin dalam tapera sendiri yang memberatkan para buruh apa aja sih Ketua? Iya, yang pasti adalah potongan 2,5% yang dipotong dari gaji pekerja. Ini sangat memberatkan dari pekerja. Kita tahu bahwa daerah di Kabupaten Tangerang itu kenaikannya itu hanya di bawah 2%. Jadi kalau sekarang nanti dipotong 2,5%, ini nggak imbang, ini minus. Inilah kenapa kita menolak tapera itu. Gitu. Aksi buruh tersebut merupakan aksi serentak yang dilakukan di 10 daerah termasuk Banten. Jika pemerintah tak membatalkan wacana penyelenggaraan tapera, para buruh mengancam akan menggelar aksi sejuta buruh. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.